iya tadi ada apa, ada pendaki turun basah-basahan kuyup, dibilang bau kaki bau kaki. Lu sompral banget kalau lagi di atas gunung, jangan ngomong kayak gitu, dibilang gitu kan. Hah, kayaknya nggak ada orang deh turun. Di hutan mah biasanya kan ada Iya. suara jangkrik lah apa, ini jadi sunyi banget. Gak ada suara Nggak ada. binatang sama sekali yang Sunyi menunjukkan banget. itu hutan. Terus tiba-tiba nih anak nih megang tangan gue kenceng banget gini, terus nunduk ke bawah aja. Lu kenapa, Fre? Nggak. Nah, keanehannya lagi, pas kita lagi turun, pas dia lagi hilang tuh kita cari, tiba-tiba itu jalanan bercabang. Oke guys, balik lagi bersama tim pencari demi horror story. Oke, kali ini kita kedatangan bintang tamu yang jauh ya Mas ya. Jauh. Dari mana nih Mas? Bekasi, Jabodetabek. Dari Bekasi guys ya. Jadi dia punya pengalaman menarik juga. Dan kebetulan dia lagi ada di Semarang nih. Kita lagi ngadain event. Kebetulan lagi ada event juga ya. Iya. Event ya, untuk event lebih lanjutnya ntar bisa kita ceritain. Kita kenalin dulu nih Masnya, dengan Mas siapa? Rian. Rian. Ya. Oke, Mas Rian. Bisa diperkenalin dulu nih dari Ya, mana nih? nama saya Rian dari Bekasi. Ya masih lingkupan dari Jabodetabek lah ya. Bekasi, Jakarta, Bogor. Kita tahu kok Ya. Bekasi di mana. Ya kayak seakan-akan Kan biasanya kan nggak tahu gitu di mana iya. sih Bekasi gitu kan. Tapi enak kok Bekasi kok. Enak ya. Iya. Udah enak di Udah sekitar enak. Bekasi. Udah enak. Ya. Nah, kira-kira sedikit nih bocoran ya. Cerita apa yang bakalan ini aku panggil apa ya? Lu gua aja lah, lu gua aja biasa biar ya. enak lah, biar santai. Kira-kira lu bakal cerita apa nih? Gue sih ada sebenarnya sih banyak ya pengalaman horor ya. Oke. Cuman mungkin salah satunya aja ya pengalaman itu di daerah Gunung Gede itu. Wah, guys. Betul. Ya, luar biasa. Ini perdana ya kita dapat cerita yang menceritakan cerita mistis, cerita horor kan, cerita horornya untuk pendaki nih, para pendaki atau penaik gunung guys. Terus gimana? Iya, sebenarnya sih Gunung Gedenya itu tuh kita nggak ke puncaknya ya, lebih ke apa namanya, air terjunnya sih, air terjun Ciberem kalau nggak salah. Nah, ke Ciberem. Itu tuh ya kita tuh awal ceritanya itu pertama karena kita mau ada lomba keluar, jadi kita mau istirahat dulu lah, refreshing dulu nih, ceritanya bertiga sama teman. Salah satunya itu temen itu punya indigo. Si Gitu. sendiri mempunyai kelebihan. Nah, kalau gue sendiri itu juga sedikit ada sensitif. Jadi bisa ngerasain, tapi kadang ngelihat, kadang enggak gitu. Lebih seringnya sih nggak ngelihat ya. Nah, nggak ngelihat, lebih sering. Apes berarti kalau lihat. Kalau lagi apes aja. Iya. Nah, sebenarnya ke Gunung Gede ini tuh, ke air terjun itu udah sering. Cuman baru pertama kali nih ngalamin hal yang aneh. Ini tuh aneh banget. Dari awal kita berangkat juga udah agak-agak nggak enak perasaan gitu loh. Jadi kayak udah di mobil, udah naik segala macam. Ini kayaknya ada yang ketinggalan nih, apa ya, tapi nggak ada gitu. Tapi kok rasanya nggak enak, apa nggak usah berangkat aja ya? Tapi karena kita udah menentukan waktu, udah pengen refreshing lah, ya udahlah kita jalan aja gas gitu. Nah, udah sampai nih ceritanya, kita di daerah Cibodas. Kita inilah beli tiket dulu lah untuk ke atas lah ya. Mungkin kalau untuk pendaki kan simaksi dulu. Tapi kalau untuk ke Ciberem sih nggak perlu, cuma beli tiket aja. Nah, di situ tuh inget banget, jalanan tuh cuma satu, naik ke atas. Paling ada cabang nanti pas ke kanan buat ke Ciberem, yang ke kiri tuh buat naik ke atas, ya kan. Nah, ini sebelum sampai ke sana, sebelum sampai ke pos 1, di situ tuh ada, kita ngelihat sesuatu tempat itu tuh aneh banget. Kenapa gue bilang aneh? Itu tempat kayak pohon, tapi pohonnya begini nih, kayak goa. Itu gelap, ke dalam gelap padahal masih siang. Terus itu tuh agak anehnya, kayaknya perasaan nggak pernah ngeliat ini pohon nih. Tapi di depan pohonnya itu ada pagar, ditulis dilarang masuk. Kayaknya nggak pernah ngeliat ini nih. Kok ini tiba-tiba ada, keanehan yang pertama tuh. Terus tapi nggak ngomong. Ya udah lanjut jalan aja ke atas. Sebenarnya kalau pas naik ke atas tuh keanehannya cuma ada di situ tuh. Berarti di antara kalian, sorry gini gue mau tanya. Di antara kalian bertiga itu
Cuma lu doang yang pernah naik ke atau misalkan Iya. menuju ke curug itu atau air terjun itu. Iya, cuman gue Teman-teman doang. yang lain belum tahu. Belum pernah. Belum pernah. Iya, cuman gue doang yang pernah naik ke atas itu. Dan memang sering lah bolak-balik ke sana buat mandi air terjun segala macem. Tapi karena ngajak temen yang sensitif ini nih, yang agak-agak ada six sense-nya, jadinya ya kena lah Iya. kita semuanya. Nah udah nih, singkat cerita, naik ke atas nggak ada masalah apa-apa, have fun aja sampai ke atas. Kita mandi air terjun segala macem. Nggak terasa tuh waktu udah maghrib. Di situ penjaganya udah bilang, "Mas, ini nggak bisa sampai lebih dari maghrib ya, harus turun." Ditungguin lah sama si penjaganya itu. Akhirnya kita turun bareng karena orang sana ya, jadinya dia turunnya lebih cepat. Ditinggal lah kita. Nah, di saat turun itu tuh ada kejadian mistisnya. Jadi di saat turun, entah kenapa itu tuh hawa tuh udah nggak enak banget, dingin. Padahal masih sore, masih maghrib ya. Dinginnya beda tapinya. Dinginnya sampai ke sekujur belakang gitu, terus merinding. Terus berkabut tiba-tiba di situ. Kabutnya lumayan tebal. Kita bertiga. Nah, satu cewek. Ini dua cewek ya BTW ya. Oh, Dua cewek berarti ya. lu doang sendiri cowok. Iya, gue sendiri yang cowok. Dua cewek. Oke. Iya kan? Nah, ceritanya yang satu ini tahu kalau temen gue yang satu ini tuh punya six sense, dan kalau kita barengan tuh ibarat itu bisa kena semua gitu. Jadi dia agak mencar dikit, maju ke depanan jalannya. Terus kita lagi jalan turun ke bawah, itu jalanan udah nggak kondusif, udah kayak mau hujan segala macem, udah merinding segala macem, udah serem banget. Entah kenapa tiba-tiba temen gue yang di depan itu yang misah hilang. Itu yang dia yang memiliki kelebihan itu. Enggak, yang miliki kelebihan itu sama gue berdua. Justru karena dia tahu, Oke. dia nggak boleh barengan. Kalau barengan tuh mungkin kalau hilang semua gitu. Jadi dia misah. Itu entah kenapa hilang. Dipanggilin nggak ada yang nyaut. Itu jadi suasana tuh jadi sunyi banget, sepi. Kan kalau di hutan mah biasanya kan ada suara jangkrik lah apa. Ini jadi sunyi banget. Gak ada suara binatang sama sekali yang sunyi banget. di hutan. Terus tiba-tiba nih anak nih megang tangan gue kenceng banget gini. Terus nunduk ke bawah aja. Lu kenapa, Fre? Gak. Nah, keanehannya lagi, pas kita lagi turun, pas dia lagi hilang tuh kita cari, tiba-tiba itu jalanan bercabang. Dan jalanan itu berbeda dengan di saat lu naik. Beda, jadi jalanannya begini, tiba-tiba bercabang begini. Harusnya kan turun gini, ini tiba-tiba kok jadi rata ke atas gini. Nah, di situ gue bingung, kok ini jalanan jadi bercabang gini ya? Nah, namanya kita apa ya, selalu mikir logika di atas. Kalau lagi ngeliat kayak gitu tuh kadang nggak ngeh. Ya, betul. Kadang nggak ngeh kan, suka nyeplos, ngomongnya itu suka sompral. Bre, ini kok jalanan jadi ada dua ya? Setahu gue ini jalanan cuma satu loh. Teman gue cuma bilang, dah diem aja, banyak doa. Enggak, Fre, ini gue yakin cuma satu. Kita sempat berhenti dulu, kok ini jadi ada dua gitu. Udah diem aja, baru ngeh. Oh, baru udah nunduk deh, ikutin dia nunduk. Suruh nunduk juga kan sama dia kan. Dia nunduk, kita nunduk berdua sambil baca-baca yang bisa dibaca deh, baca doa yang bisa dibaca pokoknya. Pas nengok ke atas dikit, itu jalanan, percaya atau nggak percaya, itu jalanan bener-bener yang kayak ini dua nih, tiba-tiba jadi kayak kabut. Satu jalanan itu hilang. Hilangnya tapi kayak kabut, ngikutin kabut yang ada di situ. Di depan mata banget. Terus tiba-tiba jalannya tatonya ke bawah, ke sini tuh ke arah kayak mungkin jurang kali ya, cuman bawahnya kali gitu, air deras. Coba kalau kita ke sana mungkin nggak tahu gimana, atau kita nyasar atau gimana, kita nggak ngerti. Terus akhirnya udah, itu lumayan agak sedikit lama lah kejadiannya tuh. Pas lagi nyari temen itu 10 menit mungkin ada tuh. Itu tiba-tiba kayak ngikut kabut gitu, gimana sih, gitu. Langsung astagfirullahaladzim, kok bisa begitu ya? Nah itu masih nggak ngeh kan. Itu teman gue tuh masih megangin tangan gue aja kencang banget. Terus dia masih nunduk aja, nggak berani dia ngeliat ke depan, dia nunduk aja. Terus
udah selesai di situ, baru tuh jalanannya kebuka. Ternyata jalannya ke bawah gini. Baru teman gue ada di depan. Lu kemana aja sih? Gitu. Gue nungguin dari tadi. Justru lu tadi kemana aja? Gue manggilin dari tadi. Itu yang temen lu yang udah hilang itu yang Iya, yang di bawah tadi. Dia ngerasa dia jalan bareng atau emang dia sendiri? Dia sendiri. Dia sadar dia jalan sendiri. Iya. Dia emang nggak ngerasa apa-apa, nggak ngelihat jalan bercabang sebelumnya. Enggak, cuman normal aja jalan lurus gitu. Cuman lu berdua sama orang. Cuman berdua doang. Iya. Oke, dan setelah itu? Ya setelah itu kan ya udah nih. Yaudah jangan misah deh, mendingan barengan aja. Iya gitu kan. Ya udah kita nggak misah, cuman agak deketan, cuman dia tetap di depan. Nah, kejadian keduanya itu tuh anehnya tuh gini. Udah lewatin jalanan cabang tadi, turun ke bawah. Di situ tiba-tiba ada rombongan orang-orang turun dari gunung. Itu basah semua bajunya. Sampai sepatunya basah, sampai dia jalanin sampai bunyi seret. Nah, pas dia turun ke bawah, dia bilang misi gitu kan. Iya. Dia lewat mulut sompral lagi nih. Dia lewat udah agak jauhan dikit. Gue ngomong gini, itu orang bau banget kaki ya. Lagian basah-basah, sepatunya dipakai. Maksudnya dia pasti habis nerjang sungai tuh. Mungkin basah-basah pakai sepatu ya, Fre. Si Freya ini, teman gue ini bilang, lu jangan ngomong sompral. Lagi di gunung. Dia bilang gitu sama berarti dia. Lu tuh emang usil ya mulutnya. Iya, jahil. Oke. Soalnya enggak gitu. Oke, terus tuh. Udah tuh. Itu baunya enggak hilang. Bau kakinya itu. Bau kakinya sampai bawah enggak hilang. Sampai bawah nggak hilang, turun ke bawah nggak hilang. Yang tadi gue bilang ada pohon-pohon begitu. Oke. Di bawah nggak ada. Pertama tapi lu masukin yang pohon itu tuh. Enggak, kan dikasih pembatas gitu di orang masuk gitu. Pas kita lihat nggak ada. Banget, soalnya gue pernah ngalamin kalau ngeliat pohon yang berbentuk gerbang kayak gitu, serius. Iya. Itu berarti setelah beberapa lama jam perjalanan, berapa jam sih kalau boleh tahu? Ada sejam? Ada sejaman lebih lah. Ada sejam mungkin ya. Kalau turun lebih cepat lah, sejaman lebih. Kalau naik karena kita sampai 2 jam, tapi kalau turun tuh cepat lah. Berarti yang nyium itu masih sampai bawah. Sampai bawah. Itu pas lagi bau itu tuh masih sompral mulut. Orang gila ya ini orang ya. Baunya sampai ninggalin loh, orangnya udah jauh. Orangnya juga nggak tahu bener apa enggak itu. Soalnya kalau gue bilang orang tapi jalannya cepet banget, kayak bukan manusia, sekumpulan gitu. Waktu di saat lu ketemu sama mereka, apa lu nggak nyapa sama sekali? Nyapa, dia nyapa, kita nyapa. Iya, dia misi, kita bilang iya. Nah ini belum selesai ceritanya. Ini baru kejadian awal bisa dibilang. Oke. Wah gila, udah menarik ya awal-awal anjing, udah bikin gue merinding juga ya teman-teman ya. Udah deh kan, kita akhirnya nyampe lah di bawah nih. Udah nyampe di bawah, di parkiran mobil, baru ngomong, tadi lu ngerasain apa, Fre? Tadi gue ngeliat ada jalan cabang gini-gini, gue nggak berani ngeliat ke depan, kata dia. Karena kalau ngeliat ke depan pasti akan beda. Dia bilang, karena dia memang pengalamannya itu tuh pernah ngalamin tuh kayak misalkan di Singapura nih, dulu pernah ke Singapura, dia ke museumnya, tiba-tiba museumnya berubah, nggak tahu jadi gimana, dia hilang sendiri, kayak gitu. Nah jadi tipikalnya itu tuh kayak bisa ngerubah tempat gitu loh, daerahnya. Nah itu mungkin gue keikutan sama dia ya, karena gue barengan sama dia, makanya dia nunduk doang. Kalau dia ngelihatnya nunduk ke bawah, itu tuh tanah basah semua, padahal itu nyatanya bukan tanah basah, itu batu yang disusun yang gitu. Dia lihat. Iya, jalanannya mungkin kalau ada yang pernah datang ke air terjun Ciberem, jalanannya tau lah, udah rapih sebenarnya sih, udah disusun sama batu kali segala macem. Cuman yang lu lihat itu tanah basah. Yang teman gue lihat, kalau gue lihat masih batu. Terus dia ngerasa tuh kakinya udah penuh tanah, dia tuh turun ke bawah pengen cuci kaki, tapi sampai di bawah kakinya kok bersih gitu. Nah itu terus kanan keduanya lagi yang kita ngeliat orang bareng-bareng, temen gue yang di depan yang sendiri, dia nggak pernah ngeliat ada orang yang turun dari bawah, cuma kita doang. Pertanyaan gue tuh siapa yang rame-rame? Itu yang ngasih tahu kalau ini nggak ada yang turun, nggak ada pendaki yang turun, siapa tuh? Jadi kita
ngobrol tuh pas di bawah tuh. Hmm. Tadi tuh aneh banget ya. Tadi gue soalnya ngeliat banget ada jalanan cabang 2. Terus tiba-tiba jalan cabangnya bla 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 hilang. Terus iya sama tadi lu sompral banget sih ngomongnya. Teman gue ngomong gitu. Emang dia ngomong apa? Teman gue yang satu lagi yang di depan. Dia yang udah di depan. Iya. Iya tadi ada pendaki turun basah-basahan kuyup. Dibilang bau kaki. Lu sompral banget kalau lagi di atas gunung jangan ngomong kayak gitu, dibilang gitu kan. Hah? Kayaknya nggak ada orang deh turun. Lu bayangin aja gimana kan? Gila, sumpah. Orang banyak banget itu ada kali 8 orang turun, tapi memang dia nggak bawa tas. 8 orang. Biasanya kan kalau pendaki kan kita tahu pada bawa tas, bawa apa. Kalau memang dari air terjun barengan dong sama kita. Di air terjun kan tadi paling ada beberapa orang doang kan. Kita udah apal orang air terjun cuma segitu doang. Seenggaknya bertemu di air terjunnya gitu kan. Ini nggak ada. Nggak ada sama sekali dan dia nggak bawa tas, backpack segala macem, perlengkapan buat naik gunung nggak ada. Jadi bener-bener kayak orang yang apa sih namanya turun gunung aja biasa gitu. Yeah. Tapi basah kuyup gitu. Nah kita ngelihat jelas ada 8 orang. Tapi yang di depan gue itu nggak ngelihat sama sekali, anehnya. Nggak ada yang lewat katanya, cuman kita doang terakhir itu. Temen lu yang duluan itu yang bilang. Temen gue malah nggak ngalamin apa-apa, kita berdua doang yang ngalamin yang aneh-aneh itu. Gitu. Terus kejadiannya lagi, kita pulang langsung nih ke Depok nganterin mereka. Di Depok gue ngelihat sesuatu. Lihat apa tuh? Parkirin mobilnya di depan rumah dia, turunlah dia. Udah ya gue balik ya. Di situ di depan agak jauhan lah kita, sekitar kayak 30 meter lah dari mobil ke depan. Di situ tuh ada mobil bak gitu terbuka. Di atas itu ada pocong, bro. Lu nganter orang temen lu yang punya siksan itu? Iya, nganter. Dan lu lihat pocongnya di depan agak jauh sih, cuman kelihatan lagi berdiri gini-gini goyang-goyang. Dan itu nggak cuma 1, 3. Di rumahnya dia berarti? Iya, di depan rumah dia. Sebenarnya di rumah dia juga serem. Gue punya cerita juga di rumah dia tuh. Rumah dia juga serem banget itu. Bisa di-spill kayaknya teman-teman yang punya siksan itu lah ya. Banyak tuh ceritanya itu dia. Sumpah. yang gua tangkap ya lumayan merinding juga sih. Apalagi khususnya mungkin cerita-cerita yang dialamin sewaktu mendaki atau naik gunung lah. Semua Betul. hal-hal horor yang berada di daerah gunung tuh hampir rata-rata semuanya luar biasa lah ya. Apalagi yang gue dengar pertama tadi dia memasuki hutan. Ya maksudnya Jalan memasuki biasa sih, jalan iya, biasa jalan biasa yang itu. ngeliat Pohonnya itu nggak pohon yang berbentuk kayak gerbang kayak gitu gerbang, loh. kayak gua. Gue pernah ngalamin. Pernah juga ya? Serius, gue pernah ngalamin masuk ke hutan, salah satu di Banyuwangi. Sebenarnya bukan di alas apa namanya Banyuwangi itu? Alas Purwo ya? Alas Purwo bukan, tapi di hutan suku Osing. Nah, gue masuk ke hutan itu, terus gue ngeliat ada pohonnya itu berbentuk gerbang juga. Begini, dan kan? Gelap. Kalau semakin dalam gelap gitu kan. Yang herannya apa? Di pinggirnya itu terang. Iya. Tapi di tengah dari pohon itu gelap, yang berbentuk kan? gerbang itu gelap. Sama. Makanya di saat lu cerita kayak gitu, gue keinget anjir iya. Gue udah merinding di saat dia menceritakan, di saat lu menceritakan pohon itu. Mungkin setelah itu mungkin ada pembatas di situ, mungkin orang situ tahu kali kalau kenapa nggak boleh ngelewatin situ karena itu tuh udah ke arah dimensi lain mungkin atau gimana. Dan sebenarnya itu nggak ada, bro. Nggak ada. Pas kita turun nggak ada, normal. Nggak ada yang pembatas yang emang dilarang masuk itu tuh sebenarnya. Nggak ada sih. Gue turun doang. Atau gue salah lihat atau gimana, cuma nggak ada pas gue turun. Gila ya. Gitu. Nah, terus nih kan udah nih. Sebenarnya cerita dari gunung ini tuh nggak cuma sampai sini sih. Masih ada berkelanjutan sampai setahun itu. Lanjut ya. Mungkin ngikut kali ya. Bagus nih, gue suka nih kalau ada yang sempat ngikut tuh, jadi ceritanya lebih panjang lagi ya teman-teman. Buat kalian juga nih ya. Iya, jadi Gimana? itu kan tadi kan udah dikasih lihat tuh pocong tuh ada 3 biji, yang satu lagi duduk, yang satu lagi berdiri lagi gini-gini. Itu tuh kayak ini mata gue yang salah atau gimana, udah gitu kan. Udah nih pulang lah kita. Pulang tapi alhamdulillahnya selamat sampai di rumah. Enggak ada masalah apa-apa. Bau kaki atau dan lain-lain yang setelah Itu. pulang itu nggak ada sama sekali. Bau kakinya itu Masih. ikut setahun. Wow. Pelajaran yang bisa diambil, kadang mulut kita kalau usil ya kan.
bisa kena batunya ya seperti yang Bro Rian ini alamin ya. Iya, jadi 1 tahun lu ngalamin, maksudnya tuh sisaan dari bau iya. itu. Baunya sih nggak setiap saat itu Hmm. dicium bau ya. Cuman kayak misalkan di saat-saat emang lagi gelap sendiri ataupun emang di tempat yang agak-agak serem, pasti nyium, Bau itu pasti. pasti nyium. Bau Lu kakinya itu nyantar banget, keterang lu banget. sadar gak sih di saat anjir gue nyesel, ada rasa anjir gue nyesel sumpah gue ngatain Ada. orang-orang itu, ada. Ada. Dan di saat lu lagi sepi gelap terus dan lu tiba-tiba nyium itu, kayak lu ngerasa anjir gue kenapa ngomongin orang-orang yang kaki bau itu, atau gue nyesel di situ. Iya, ada lah. Maksudnya jadi orang tuh mulut jangan sompral deh. Lu mau nyium bau apa juga dia tuh mau wangi kayak mau apa jangan disebut, di dalam hati aja gitu. Mau di tempat gunung kayak mau di tempat mana gitu yang agak sekiranya serem itu, lebih baik mulut jangan macem-macem deh gitu loh. Karena hal-hal kayak gitu tuh kan apa ya, nggak suka lah diganggu gitu, dan kita kan cuma numpang lewat sebenarnya. Cuman kalau kitanya jahil gitu kan sama aja ngeganggu. Nah itu kalau yang bau kakinya itu tuh, jadi ceritanya nih ke rumah teman gue nih. Lagi ada acara gitu, kumpul-kumpul biasa. Rumahnya ini emang agak gede dan agak tua gitu, agak lama, agak serem sebenarnya rumahnya. Nah tapi kita kumpul di situ. Baru sampai nih, buka pintu, weh, iya masuk. Buka pintu, taruh tas segala macam. Buka sepatu, kok bau kaki ya? Bau banget lagi kakinya gitu kan. Sampai nyium-nyium kaki sendiri, cuci kaki ke kamar mandi, terus masih bau kaki juga. Sampai ngomong ke temen, lu kaki lu bau banget, cuci gi sono. Masa sih? Iya bau banget kaki lu. Cuci lah kakinya, masih bau itu. Wah ini kayaknya nggak beres nih gitu. Tadinya nggak tuh, nggak beres. Beberapa kali tuh ke beberapa tempat pasti nyium bau kaki. Sampai di rumah sendiri pun kayak begitu. Lagi di belakang rumah, lagi duduk-duduk biasa, bau kaki nih. Sepatu kali ya, nyari-nyari sepatu gitu digeser-geserin, tetap aja bau kaki. Ini dari mana ya? Dari mana ya nyari-nyari? Satu ketika sadarnya itu gara-gara ke rumah temen lu yang indigo itu. Bukan, ada lagi. Oh bukan. Dia itu memang suka naik gunung. Dia itu memang suka penelusuran juga, suka cerita-cerita horor juga. Okay. Nah ceritanya lagi datang main ke sana, di daerah Cilengsi dulu rumahnya. Nah pas kita ke sana datang, biasalah tuh ya, udah lama gak ketemu bla 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 bla. Singkat cerita, kita jadi ngobrol cerita horor, nyeritain lah horor yang ada di Gunung Gede itu. Si teman gue ini bilang, pantesan. Kenapa enggak? Tadi pas lu datang, gue nyium bau kaki kenceng banget. Gue kira kaki lu, tapi lu pakai sendal. Nah lu gitu kan, kata dia gitu kan. Nah lu, udah tenang aja lu. Kalau dari sini mah lu pulang nggak bakal ngikut lagi, dia bilang gitu. Nah, kalau lo mau ngundang tuh si Ingga tuh bisa tuh, si Ingga tuh ceritanya banyak banget dia. Namanya Ingga tuh. Ya. Nanti gue kasih kontaknya. Itu dia ceritanya banyak banget itu dia. Kalau cerita horor tuh gila tuh ceritanya tuh. Ya, lebih ekstrim lagi dia tuh. Pendaki itu ya pasti. Dia ceritanya lebih ekstrim lagi kalau dia. Nah udah singkat cerita itu di situ kita baru sadar, oh berarti ngikut kemarin yang gak ya? Iyalah lu ngomongnya sompral bla 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 bla. Udah tenang aja, kalau dari sini mah lu nggak bakalan ngikut ya. Jadi nggak tahu lah gimana dia punya apa gitu kan, nggak ngerti. Intinya dia ngomong kayak gitu. Tapi sampai sekarang alhamdulillah udah nggak ngikut lagi, udah nggak bau. Karena kayak setiap kemana pasti nyium bau kaki. Sampai kadang nggak enak, takutnya disangka bau kaki kita gitu. Yang nyium kadang bukan aku sendiri, bukan gue sendiri, teman gue juga nyium gitu yang dekat. Bau kaki ya? Gitu. Iya bau kaki ya. Gitu. Takutnya kita yang disangka bau kaki kan nggak enak, malu gitu. Sensitifnya. Iya. Berarti di situ lu juga baru sadar setelah teman lu yang ingetin. Baru sadar, oh ini ngikut nih. Gitu. Di situ baru lu ngerasa anjir. Iya juga sih, gua ngomongin apa, ngatain. Bisa disebut ngatain lah ya. Iya, ngatain dia tadi. Ngatain ya. Soalnya dari belakang kan, iya. di belakang orangnya. Kalau di sampingnya bukan ngatain, ngasih tahu. Ya, ngasih tahu. Bro, bau kaki lu gitu, ngasih tahu. Kalau ini kan di belakang dia ngomongin namanya. Betul, bro. Gitu. Dan selama 1 tahun lu alamin itu. Selama 1 tahun dan lu ketemu temen lu itu
pas kenapa udah 1 tahun ngerasain itu, atau lu udah dikasih tahu sebelumnya dan lu masih belum dapat solusi buat ngilangin itu? Sebenarnya sih lebih ke nggak ngeh ya selama setahun itu. Enggak selama setahun itu. Nggak kepikiran sama, kan gue orangnya gampang lupa sebenarnya. Oke. Ya nggak kepikiran sama yang kejadian pernah ngalamin apa namanya itu, ke bau kaki Iya, itu. betul. Jadi nggak ngeh, pas dikasih tahu baru oh ini ngikut. Iya sih. Nah tapi ada lagi kejadiannya nih setelah dari itu, Ya, di Gunung Gede itu juga di tempat yang sama. Tapi ini mungkin nggak terlalu panjang ceritanya karena cuman satu kejadian doang. Jadi ceritanya udah selesai tuh masalah yang bau kaki itu tuh di tahun 2018 awal, bulan-bulan Mei lah, masih inget tuh. Ada teman gue tuh datang dari Denmark. Ya dia mau jalan-jalan. Ya udah kita temenin dong ke atas gunung gitu. Nah sekalian make sure yang pohon itu ada nggak sih, yang pohon begini nih. Ternyata nggak ada. Dan lu bener-bener memastikan lagi ada, cuma pengen lihat pohon itu. Iya, sekalian naik ke atas. Kalau ini kejadiannya cuma satu. Jadi udah sampai di atas air terjun itu, Ciberem itu tuh. Kita kan di air terjun Ciberem kan itu ada 2 air terjun. Air terjun yang gede sama yang tersembunyi di belakang. Ada 3, sorry. Ada yang gede, yang lumayan gede, sama yang tersembunyi di belakang. Yang sembunyi itu enak banget, cuman agak susah ke belakangnya karena aksesnya itu karena agak turun gitu. Iya. Tapi deket-deketan, nggak jauh-jauhan. Ceritanya mau ke arah situ. Ya. Nah, Menuju ke curug yang tersembunyi itu. Di depan air terjun yang kedua itu tuh ada pohon, itu kayak pohon kering gitu, 4 biji gitu. Oke. Kita gua sendiri sih yang ngelihat sih, yang lain nggak. Ngelihat jelas ada orang di situ, 4 orang juga. Kayak orang habis berenang gimana sih, buka baju segala macam, ganti baju, ngobrol gitu kan, ada suaranya. Jalan lewatin dia, panggil sama teman gue yang di belakang, Rian, nengok lah. Iya, pas nengok, loh, kok orangnya nggak ada ya? Baru nanya mastiin lagi, tadi lu ngeliat orang di sini nggak? Dia bilang nggak ada orang, kita doang. Mampus, itu siapa lagi itu? 2 kali gue ngalamin jadinya. Gunung Gede kayaknya punya masalah nih sama lu. Jangan dong, itu Gunung Gede enak soalnya, gunung terbaik juga. Malah pengen berharap bisa naik ke atas puncaknya kalau ada waktu. Kayak gimana ya, gue tuh orangnya sama Usil. Kalau dari segi omongan gitu kan, emang susah sih kayak kita ngejaga omongan tuh. Iya. Kadang apa yang kita lihat tuh selalu kita ucapin spontan ya kan, meskipun anjir ini jangan diomongin ini di gunung. Tapi ya kadang sih, lupa gitu. Mulut tuh ya kita lupa. Ini bawa apa ya? Gitu kan, suka begitu. Dan orang teman-teman itu semua nggak ada yang ngelihat. Nggak ada. Gue doang yang lihat 4 orang itu lagi pada ganti baju. Beraktivitas ngobrol biasa kayak orang habis berenang gimana sih? Lu denger nggak bro? Nggak terlalu jelas, cuman dia ngobrol aja. Oh iya, gitu-gitu. Ngobrol. Oh udah orang aman lah gitu maksudnya. Karena kan kalau ke pojok air terjun itu kan agak sepi ya kalau misalnya ke sana. Makanya kita mau ke sana soalnya sepi biar lebih enak lagi gitu. Dan memang kondisi kita pas naik itu pengunjungnya itu dikit banget. Ya selalu dikit lah kalau di situ kalau misalkan hari-hari biasa, karena kita kalau ke sana tuh selalu hari biasa, nggak Sabtu Minggu. Dan pas nengok nggak ada orang sama sekali. Itu yang herannya gue. Secepat itu gitu. Kalau misalkan gue jadi lu mungkin ya, di saat gua dipanggil sama teman gua, ngelirik terus gue balik lagi, itu gue pasti shock banget, sumpah. Gue shock banget itu. Makanya gue langsung, salahnya gue nyebut lagi. Lu ngeliat orang di sini nggak? Salah gue di situ. Spontan sih, spontan itu wajar mungkin kan. Iya. Supaya lu juga nggak mau ngerasa ketakutan sendiri. Betul. Minimal lu ada temen. Dan gitu, mastiin juga ini salah nggak sih gua gitu. Apa emang ada orang terus udah jalan lari gitu kan? Tapi nggak mungkin banget lari, orang licin gimana sih? Dan lebih rusaknya di saat temen lu bilang gak ada orang siapa-siapa. Gak ada orang siapa-siapa. Paling males. Aduh, kerjain lagi gue nih gitu. Sebenarnya bukan dikerjain sih, lebih ke arah nggak sengaja. Nggak sengaja, oke. Gitu. Sebenarnya gue cerita tuh banyak banget ya, mungkin tapi bukan cerita yang panjang banget, tapi yang sepotong gitu. Ya. Ada juga sih yang panjang. Beberapa cerita yang mungkin ya pengalaman creepy lah yang
dia alamin, tapi langsung on the point ya kan. Karena rata-rata sih yang punya cerita kesini gitu, mereka yang pengalamannya dari ciri-cirinya sebuah, bukan ciri-ciri ya, tapi lebih ke kayak tanda-tandanya sebelum dia merasakan, sampai dia setelah kejadian itu dia diikutin, hampir kebanyakan kayak gitu. Tapi mungkin Bro Rian ini lebih langsung ke on point lah ya. Iya. Ceritanya tuh langsung Tapi- dia ngalamin hal-hal yang emang nggak dikasih tanda-tanda sebelumnya. Karena orangnya terlalu cuek kali ya. Tapi pernah juga sih dikasih tanda-tanda gitu. Pernah. Di Jalan Jagorawi, Jalan Tol Jagorawi. Oke. Jadi itu kan habis dari rumah mertua sama istri itu pulang, lewat jalan tol itu tuh udah sekitar jam 1 lah. Kita kan biasa pulang malam kayak gitu kalau dari Bogor. Di situ tuh tiba-tiba pas udah mulai masuk jalan tol Jagorawi itu hawanya udah creepy banget, udah gak enak banget, sampai baca-baca, sampai bilang gitu guys, baca-baca jangan sampai enggak nih, kayaknya gak enak hawanya. Itu di tengah jalan kita ngeliat orang tuh. Ini ceritanya juga agak sedikit panjang. Jadi di tengah jalan di tol Jagorawi itu kita ngeliat orang. Logika aja ya bro ya, tengah malam ada orang bawa karung di tengah jalan tol. Betul. Pertama di situ, terus itu ada orang, nengok nggak ada, hilang. Lu doang lagi sendiri yang lihat Sendiri lagi, nggak ada, hilang. Kita nengok, itu udah nengok, lah hilang. Cuma di depan doang, depan mobil set hilang. Itu creepy-nya itu merinding anjir tuh. Sumpah. Inget lagi karena ini sampai di rumah kejadiannya. Jadi udah itu bener-bener ngerasain hawa seremnya itu tuh sampai di rumah, dan ngerasa di belakang mobil gua ada orang. Tapi nggak ada. Itu gua diem aja, takut istri gua takut. Oh berarti lu berkendara lagi sama istri? Iya, berdua doang. Sampai di rumah. Nah di rumah gue ini kan kayak di depan rumah, pas di jalan gang rumah gue itu tuh kan ada rumah tua. Bukan rumah tua sih, rumahnya sebenarnya udah ada dari dulu, cuma udah sering direnovasi. Mau bertahun-tahun itu direnovasi, berkali-kali itu direnovasi, tetap aja masih kelihatan horor. Nah sebelum sampai di rumah situ tuh merinding banget bro, merinding banget. Belok ke kanan, di depan rumah gue lagi parkir, ada tetangga gue ceritanya. Oh aman, ada tetangga gue lagi duduk di situ berdua. Yang satu jongkok, ngapain tuh dia jongkok di situ kan? Yang satu lagi duduk di bangku. Terus, oh aman lah, tenang. Kita buka jendela, negor, bang, gitu kan. Lu tahu nggak dia ngapain? Ngotot. Biasanya ditegur kan, oh iya baru pulang gitu nih. Gini, ekspresinya tuh bener kayak ngeliatin kayak orang dendam gitu. Kita parkir tuh, masih ngeliat dia tapi ngeliatin kita gitu. Ngeliatinnya bener-bener matanya tajam gitu. Ngeliatin. Terus istri lu gimana bro? Dia lihat juga kayak gitu? Sama-sama negor, kan dia di pintu sebelah kiri. Dia kan di kopilot ya, di tempat yang tempat duduk sebelah kiri. Kan di jendela dibuka ya, otomatis dia lihat lebih jelas dong orang di sebelah kiri, ya kan? Nah, kita parkir tuh. Parkir, mundur. Ngelihat ada tuh maju. Jadi ini dia di sini. Kita kan mobil gini. Mundur. Pas maju gini kan masih ada dia di sini. Berdua lagi ngeliatin dengan mata yang tajam. Serem, ngomong tuh ke si istri, serem banget sih bu itu si abang ngelihatnya. Maju kan, kalau kita mau mundur nengok ke belakang ya, mundur nengok nih, itu cuman jeda berapa detik, palingan 3 detik kali, baru gitu set nengok lagi hilang. Rumahnya dia dikunci, totonya gelap. Masuk dah buru-buru ke dalam rumah. Pagi-paginya kita make sure, bang kemarin semalam ditegur diem aja, kenapa sih? Hah? Ditegur? Iya kemarin kan sama temennya berdua. Padahal abang itu nggak ada di situ. Nggak ada. Dia baru pulang mancing jam 9 malam udah tidur. Temennya nggak ada yang main. Gila luar biasa sumpah. Ini Bro Rian ini pengalamannya lumayan epic juga ya, dan hampir banyak banget kejadian yang dia alamin tapi orang-orang tidak mengalami gitu kan. Iya. Gitu kan, jadi kayak misalkan dalam satu perkumpulan cuma dia doang yang ngerasain. Mungkin dia punya pemikat sendiri ya dari
segi hal-hal goib nih, mungkin suatu saat kita bisa ngajak dia Boleh eksplorasi lah ya. boleh dong. Wah, tertarik Bisa banget sih. lah ya. Iya. Ya kita kalau ke Jakarta lah ya, atau mungkin lagi main-main ke Semarang bisa lah ya kita boleh, bareng. siap. Sama siapa tadi? Sama si Michael. Oh, yang tadi Oh, si rekomendasi Dharma. punya cerita itu? Hah? Oh, si Ingga. Iya, Iya, oke. Ingga. Bisa tuh Kita ngundang bisa. Ingga tuh. Ingga ceritanya lebih Ingga. banyak lagi dia. Dia lebih horor lagi ceritanya. Dia mau malah di teror Cocok kayaknya lah. itu. Ya gue dapet cerita dari Rian ini aja udah luar biasa ya teman-teman ya, apalagi pengalamannya dia di saat bukan naik gunung, di saat dia Vacation lah. vacation Liburan lah ke air terjun ya tepatnya, Mm-mm. yang tepat berada di kaki Gunung Gede gitu ya. Iya, di kaki gunung. Kaki Gunung Gede Bogor. Oke, Rian, thank you banget ceritanya, sumpah. Oke, Epic banget. siap. Dan besok kebetulan teman-teman ya, Rian ini sebagai judges juga ya. Iya. Judges acara apa nih? Gue pengen tahu dulu. Lupa. Judges di event Fantasy Fantasy. Award Eh, 4 ya, Fantasy Iya. Award 4, dan kebetulan tim Pencari Dompet sebagai sponsor utama ya di sini. Sebagai sponsor juga di acara event Fantasy Award 4 ini, dan Bro Rian ini sebagai judges dari cosplay Cosplayer. competition. Iya. Cosplay Nah, tentang cosplay competition. sebenarnya juga ada cerita lagi sih. Udah diceritain gak sih? Kita sip dulu aja Oh, buat sip ntar dulu. ya. Oke. Di belakang layar. Nih buat kalian yang penasaran, kalian bisa langsung request aja ya. Kalau misalkan tolong dong pengen cerita lagi dari Bang Rian, dari cerita Bang Rian. Oh ya, Instagramnya apa nih sebelum nih? Instagramnya di Rian CYD RIAN CYD RIAN CYD. CYD. Cari aja yang Instagram itu cosplay aja. Oke teman-teman, tim Pencari Demit, nah buat kalian nih yang punya kisah-kisah horor atau kisah-kisah mistis, kalian bisa langsung aja kirim ceritanya ke emailnya tim Pencari Demit di apa boy? Emailnya? Oh, di timpencaridemit@gmail.com teman-teman. Kalau yang ada di bawah ini lah, jangan lupa follow Instagram, TikTok dan YouTube-nya @timpencaridemit. Oke, gua Abai Ya. pamit. Gue Rian. Sama Rian, tak pamit. Bye bye. Bye.